Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian yang bisa dikatakan penting ya di dalam Excel. Salah satu bagian penting di dalam Excel yang namanya adalah pivot table. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsi dari pivot table itu sendiri? Jadi fungsi dari pivot table itu sendiri itu adalah sebuah bagian di dalam Microsoft Excel yang fungsinya itu pada umumnya membuat semacam rangkuman, lalu melakukan analisa-analisa atau eksplorasi data, serta dapat mempresentasikannya. Jadi itulah kira-kira pengertian dari yang namanya pivot table. Nah, jadi dengan menggunakan sebuah pivot table ini, itu biasanya kita bisa menyajikan data atau rangkuman atau analisa data itu secara powerful yang pastinya ya. Itu yang harus diingat baik-baik dari konsep yang namanya pivot table. Nah, jadi biasanya sih pada umumnya ya, pivot table ini sangat efektif jika kita menggunakan atau kita bekerja di departemen-departemen penjualan. Misalkan tugasnya kita menganalisa berbagai data penjualan dari berbagai sudut pandang yang berbeda ya. Misalkan kita mau melihat penjualan dari sudut pandang wilayah, dari sudut pandang produk yang laku, dari tenaga penjualan dan lain sebagainya. Itu kalau menggunakan hal-hal seperti itu memang sangat cocok kalau kita menggunakan yang namanya pivot table. Nah, langsung saja sebagai contohnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada sebuah tabel. Nah, ini dia ada sebuah tabel, di mana tabel ini anggaplah ini sebagai contoh sebuah tabel laporan dari daftar keberangkatan kereta api dengan tujuan keberangkatannya itu dari Medan, tujuannya ke masing-masing kota, jadi ada tebing tinggi dan lain sebagainya. Nah, misalkan dari data ini kita mau melihat nih data di bulan sekarang kira-kira bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang jumlah anak-anak yang berangkat. Lalu nanti sudut pandang satu lagi kita mau melihat data harga tiket atau total kira-kira seperti itu. Nah, langsung saja ya bagaimana untuk konsep pembuatannya kita akan mulai. Langkah pertama untuk menggunakan sebuah pivot table adalah dengan cara memblok. Oke, jadi sini kita blok dulu, kita seleksi dulu data yang akan kita lakukan analisa. Data yang akan kita lakukan per kategorinya. Nah, itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang berikutnya, setelah kita blok seperti ini, kita masuk ke dalam menu Insert. Nah, di dalam menu Insert, namun sebelumnya gini ya, sebelumnya ini kita tambahkan dulu ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan dulu sebuah sheet baru, kita buat aja namanya data atau laporan aja ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini setelah kita blok atau kita seleksi nih tabelnya, lalu yang berikutnya kita masuk ke bagian pivot table. Nah, setelah kita masuk ke dalam pivot table, apa ini bagiannya? Yang pertama, pada bagian choose the data, ini berarti katanya silakan kamu seleksi atau kamu blok data yang mau kamu analisa. Nah, ketepatan karena kita sudah blok tadi, secara otomatis table atau range-nya dia langsung terdetek ya. Nah, lalu yang berikutnya katanya kita mau analisa kita letakkan kemana. Kalau kita pilih new worksheet, berarti dia akan secara otomatis diletakkan di sebuah sheet baru. Nah, kalau di bagian existing worksheet, berarti kita akan meletakkan sesuai dengan keinginan kita di mana. Dalam hal ini, memang kita mau buat dia ke dalam sebuah sheet baru. Namun, kita nanti akan letakkan dia ke satu posisi langsung. Selnya langsung kita tentukan. Jadi, kita pilih tetap pada bagian existing seperti ini. Oke, yang berikutnya setelah kita pilih, kita boleh masuk ke bagian location-nya ya. Location-nya kita boleh klik tadi, lalu kita buka laporan.
Di sini anggap deh kita misalkan mau dia di bagian sheet B2 ya, kita mau di sini dia mulai. Jadi kita klik, setelah itu kita buka, maka di sini langsung muncul nama sheetnya laporan pada sel B2. Di situ akan dimulai datanya. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Kalau sudah, kita akan lanjutkan kembali. Yang berikutnya ini boleh kita oke-kan. Maka secara otomatis di sini nanti akan masuk atau akan tampil nih ya pivot table seperti ini. Di sini nanti punya teman-teman situ tulisannya adalah pivot table 1. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya kita tinggal mengatur bagiannya. Kita tinggal memilih bagian-bagiannya. Kita mulai aja bagian yang pertama. Jadi di sini cukup enak ya, karena kita tinggal memblok, mendrag dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini untuk analisa pertama, kita mau menganalisa nama-nama penumpang, di mana di sini pada saat kita checklist nama penumpang, di situ nanti kan langsung masuk nih daftar nama penumpangnya ya. Jadi langsung saja kita mau menganalisa berdasarkan nama penumpang, lalu status pemesanannya apa, apakah dia anak-anak atau dewasa, lalu berapa tiket yang dipesan, dan harga tiketnya berapa. Nah, jadi sini langsung muncul setiap data bagian seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, secara otomatis ya langsung muncul sini Agus Sugiono, dia memesan dengan tiket anak-anak, jumlah tiket yang dipesan itu 3, jadi totalnya 70.000. Lalu begitu juga si Amanda, dia memesan tiket anak-anak dengan jumlah tiket yang dipesan ada 2, jadi total 50.000. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nih, di sini kalau kita ingin mengganti secara otomatis, kita mau mengganti nih bentuknya, jangan dia pembuatannya seperti baris tapi kolom, maka ini bisa kita pindahkan nama penumpang dan status penumpang, status usia juga itu bisa pindahkan. Caranya kita tinggal drag seperti ini ya, drag. Jadi sini cukup gampang, kita hanya tinggal memindahkan data. Oke, nah di sini langsung masuk dia. Oke, nah itu dia untuk bagian untuk pemindahannya ya. Di sini kita pindahkan seperti tadi aja. Nah, lalu yang berikutnya, keunikan yang berikutnya adalah di dalam sebuah pivot table berketepatan, datanya ini kan sekarang kan sudah ada atau berhubungan dengan angka, maka di situ biasanya dia sudah ada kasih yang namanya total. Dia secara otomatis. Nah, jadi karena ini sudah selesai, di sini kita tinggal tambahkan saja rupiahnya, lalu sini kita tambahkan kata lembar tiket ya. Nah, ini dia. Untuk data pertama kita sudah selesai ya. Di sini kamu juga sebenarnya bisa memilih daftar mana nih yang mau kamu tampilkan dan lain sebagainya ya. Jadi situ bisa kamu pilih. Yang berikutnya kembali, kalau misalkan kamu mau buat nama yang berikutnya, misalkan data tersebut siapa nama salesnya, kamu bisa tambahkan ya. Jadi nama petugas yang melayani siapa, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini langsung nampak nanti siapa-siapa aja nih nama-namanya dan lain sebagainya, situ langsung muncul. Oke. Nah, namun cuman di sini harus diperhatikan ya, kalau seandainya datanya itu berada di mana, kita mau pindahkan sesuai dengan yang kita inginkan, itu bisa kita pindahkan. Oke, kemana kita pindahkan? Kita bisa pindahkan dia ke atas nih misalkan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi si Agus Setiawan yang menangani si Amanda, Juanda, Ripka, Rumondang, lalu si Bambang Gunawan, nama petugasnya si Bambang Gunawan. Di situ dia waktu dia bekerja dia melayani
Pemesanan tiket atas nama si Agus Sugiono, Erlan, jadi dia lebih spesifik ya di sini. Lalu si Mahendra Sinaga dia melayani, sewaktu dia bertugas dia melayani beberapa nama juga. Nah di sini kita bisa pilih, kita bisa tampilkan berdasarkan filter tertentu. Contoh, kita mau deh ini menampilkan hanya data si Bambang Gunawan, siapa saja sih yang dilayani oleh si Bambang Gunawan waktu dia bertugas misalkan. Maka kita bisa kasih data spesifik filter ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya di sini di bagian rows-nya ini bisa kita drag si nama sales-nya itu, atau nama petugasnya itu kita bisa letakkan di filter. Nah, sehingga nanti pada saat nanti nama petugasnya kita letakkan di filter, nah secara otomatis kita bisa tampilkan data yang lebih spesifik. Misalkan kita tadi mau ingin tampil adalah si Bambang. Maka ini boleh kita hilangkan checklist, yang kita tampilkan hanya data si Bambang saja. Sehingga langsung muncul nih, waktu si Bambang Gunawan yang bertugas, ternyata yang dijual atau penjualan tiket itu berdasarkan atas nama si Agus Sugiono, Erlan Nababan, Ika Sumiati, Monica Nababan, Sony Purba, Tony Gulu, Vera Opurba. Nah inilah data-data penumpang yang membeli tiket sewaktu si Bambang Gunawan yang bertugas. Nah, kira-kira seperti itu. Itu bagian yang pertama. Kita lanjutkan kembali. Kita mau menampilkan data per tujuan ya. Jadi di sini kan statusnya adalah daftar keberangkatan kereta api mulai dari Medan dan endingnya di Rantau Prapat, di mana bagian-bagiannya kan pembelian tiket tujuan itu kan berbeda-beda. Ada yang ke tebing tinggi, ada yang kisaran, ada Aik Tonga, Rantau Prapat, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melakukan filter yang kedua. Maka di sini kita boleh blok seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa masuk kembali ke bagian insert. Kita pilih pivot table. Setelah itu seperti biasa ya, kita pilih opsi yang kedua untuk choose where you want-nya, kemana kamu akan meletakkan posisinya. Kita nih akan letakkan laporannya ke sini deh, ke sel F, atau di sini dia ya. Oke, kalau sudah kita langsung boleh oke-kan. Maka data yang kedua nanti berada di sini. Nah, untuk data yang kedua, apa saja yang mau kita tampilkan? Nama petugas, nama penumpang, lalu tujuan keberangkatannya kemana, lalu total harga tiketnya berapa. Oke, nah tahu ya. Jadi di sini kita mau menampilkan laporan berdasarkan tujuan, tujuannya kemana, totalnya nanti berapa, kira-kira seperti itu. Sama juga berhubung karena totalnya adanya berhubungan dengan angka, maka di sini nanti sudah ada grand totalnya berapa nih. Oke, nah kalau sudah, ini boleh kita blok seperti biasa. Lalu kita boleh tampilkan, kita ganti RP. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Ini dia dari dua sudut pandang ya, kita mau menampilkan data petugasnya. Satu lagi, ketepatan di sini kita mau supaya yang tampil itu nanti kita bisa filter berdasarkan sales tertentu, maka ini boleh kita letakkan lagi ya nama petugasnya ke bagian filter. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa tampilkan waktu si Agus nanti siapa, kira-kira seperti itu ya, si Agus nanti berapa kira-kira total yang didapat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini dari video pembelajaran kita sekarang, kita bisa lihat dengan menggunakan sebuah pivot table, kita bisa melihat sebuah laporan dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, laporan dari petugas, di mana yang ditampilkan itu adalah berapa jumlah tiket yang laku, yang terjual, kira-kira seperti itu. Sedangkan dari sudut pandang yang kedua adalah daftar
petugas di mana total dari setiap pembayaran itu ada. Oke, nah kira-kira seperti itu pada saat kita menggunakan sebuah pivot table. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.